Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA, yaitu tentang materi baru tentang di bab 4, yaitu tentang suhu. Nanti ada tentang kalor atau panas dan pemuaian pada zat, ya, pemuaian panjang, luas maupun volume. Nah, hari ini pertemuan yang pertama kita bahas itu tentang suhu pemuaian, ya, suhu dan pemuaian pada suatu zat. Nah, suhu, pernah itu nggak ketika misalnya kalian datang ke puskes atau ke dokter, biasanya kan dokter suka cek dulu suhu tubuh, ya. Nah, itu kan artinya suhu itu ada di tubuh kita. Selain di tubuh kita, suhu itu ada di suhu ruangan, suhu lab, dan yang lainnya. Jadi nanti kita belajar hari ini tentang pengertian suhu itu apa, tujuan pembelajarannya. Yang kedua, jenis-jenis suhu. Yang ketiga, alat ukur suhu dan sifat-sifatnya. Yang kelima, cara mengukur suhu. Nanti selanjutnya kalian yang video yang kedua itu tentang pemuaian. Baik, suhu yaitu besaran yang menunjukkan panas. Jadi suhu itu adalah besaran yang menunjukkan panas. Panas dinginnya suatu benda. Jadi besaran yang menunjukkan panas dinginnya suatu benda itu dikatakan suhu. Nah, tinggi rendahnya dinyatakan dengan derajat. Jadi tinggi atau rendahnya itu dinyatakan dengan derajat. Lalu termasuk besaran pokok, ya, yang sudah kita bahas di pertemuan pertama. Suhu termasuk besaran pokok atau yang utama. Alat ukurnya adalah termometer. Jenis termometernya ada 4, ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Ini beberapa nama orang berdasarkan hasil eksperimen atau uji coba terhadap suhu di air ketika mendidih dan air ketika membeku. Ini semuanya nanti beda angkanya saja, ya. Tapi eksperimennya sama, itu tentang air ketika dididihkan, lalu air ketika mengalami pembekuan. Baik, selanjutnya termometer bekerja berdasarkan sifat termometrik. Termometrik itu yaitu sifat zat yang berubah bila suhunya berubah. Jadi termometrik itu sifat zat akan berubah bila suhunya mengalami perubahan, mau itu berdasarkan panas ataupun berdasarkan dingin. Nah, sifat-sifat termometer ada 4. Yang pertama, skalanya mudah dibaca. Skala itu yang menunjukkan angka. Itu skala itu mudah dibaca. Yang kedua, bersifat aman, ya, aman ketika digunakan. Yang ketiga, peka terhadap perubahan suhu. Nah, ini peka terhadap keadaan suhu. Lalu jangkauan suhunya lebar. Ini sifat-sifat dari termometer. Nah, termometer nanti ada 2, ada termometer raksa dan termometer alkohol. Kalau ini termometer raksa itu ada mempunyai keuntungan. Itu mudah dilihat karena mengkilat. Itu termometer raksa, tidak membasahi dinding pada kaca termometer, volume berubah secara teratur, jangkauan suhunya lebar, terpanasi merata. Kalau kerugiannya ini mahal, kalau raksa itu tidak dapat mengukur suhu rendah dan zatnya ketika pecah itu zat beracun. Nah, itu. Jadi zat cair pengisi termometer ada 2, itu raksa dan alkohol. Yang warna merah itu kan ada yang dari alkohol ataupun dari raksa. Mengapa tidak menggunakan air? Ini pertanyaannya, malah menggunakan alkohol dan raksa. Karena air itu membasahi dinding kaca sehingga itu susah untuk membaca skala. Lalu sulit dibaca karena tidak berwarna. Lalu terdapat sifat anomali air. Nah, yang berikutnya ini kalau tadi yang keuntungan dan kerugian raksa. Nah, ini keuntungan termometer alkohol dan kerugian termometer alkohol. Nah, keuntungannya dari termometer alkohol itu harganya lebih murah dibandingkan termometer raksa. Dapat mengukur suhu dengan teliti, ya, tidak berbahaya ketika pecah kacanya dan dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Nah, ini untuk termometer alkohol. Kerugiannya memiliki titik rendah sehingga pemakaiannya terbatas, lalu tidak berwarna, ya, lalu membasahi dinding kaca. Nah, ini untuk kerugiannya. Baik, ini gambar-gambar dari termometer, ya. Ada termometer klinis. Nah, ini biasanya, ya, yang kayak suhu tubuh kan sekarang ada sensor di ini, ya, yang di jidat ataupun di tangan. Ini termometer yang dulu ada warna merah, ini kan digital. Termometer digital itu menunjukkan angka. Lalu untuk mengukur suhu tubuh ini juga sama. Ini termometer dinding atau ruangan. Seperti ini termometer dinding untuk mengukur suatu keadaan misalnya kelas atau ruangan tertentu.
Lalu termometer laboratorium, nah juga sama ada untuk mengukur suatu larutan atau zat. Nah ini termometer maksimum dan minimum Sig Bellani. Nah ini termometer nanti. Nah ini untuk mengukur suhu dalam rumah kaca yang berisi tanaman untuk bahan penelitian. Nah ini ya. Nah selanjutnya ada namanya skala. Nah ini skala pada beberapa termometer. Skala itu artinya berdasarkan titik lebur es itu melebur, lalu titik didih air dan jumlah skalanya. Yang pertama ini ada namanya Celsius. Celsius itu titik leburnya itu 0. Lalu yang kedua sebentar ini ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Nah ini. Jadi kalau titik lebur es pada Celsius itu menunjukkan 0. Kalau titik lebur pada Reaumur sama, ternyata eksperimennya 0 juga angkanya. Nah titik lebur Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit. Titik lebur es pada si Kelvin itu ternyata 273. Nah ini berbeda. Nah itu. Nah yang berikutnya titik didih. Ketika titik didih air itu pada Celsius eksperimennya menunjukkan angka 100. Kalau pada Reaumur itu 80. Nah kalau pada Fahrenheit itu 212. Lalu kalau pada Kelvin 373. Nah ini. Jadi terakhir jumlah skalanya itu artinya titik didih dikurangi titik lebur. Jumlah skala pada Celsius itu angka 100. Jumlah skala pada Reaumur itu 80 dikurangi 0, 80. Jumlah skala pada Fahrenheit 212 dikurangi 32, 180. Lalu jumlah skala pada Kelvin 373 dikurangi 273, 100. Nah ini jumlah skala. Nah dan jumlah skala ini dibagi 20 ya, dibagi 20. Kalau Bapak misalnya Ustadz lambangnya gini. Kalau C itu untuk Celsius, untuk R itu untuk Reaumur, lalu F itu Fahrenheit ya, K itu Kelvin. Nah, K itu Kelvin. Baik, untuk Celsius itu 100 dibagi 20. Ini angkanya angka 5 untuk Celsius. Nah ini yang wajib diingat ya untuk perbandingan skala berbagai suhu ya atau ini. Kalau Reaumur 80 dibagi 20 ini diperkecil namanya. Ya dapat 40. Lalu 180 dibagi 20 dapat 9. Lalu 100 dibagi 20 dapat 5. Ini angka-angkanya. Jadi diingat Celsius itu perbandingannya angka 5, Reaumur angka 4, Fahrenheit angka 9. Kelvin angka 5. Nah ini semua ya. Nah ini berdasarkan titik lebur atau ini. Contoh misalnya ketika mengalami soal misalnya 50 Celsius derajat Celsius titik-titik berapa Reaumur gitu ya. Jadi 50 derajat Celsius kira-kira berapa Reaumur. Caranya gimana Pak caranya? R itu kan Reaumur. Reaumur tadi angkanya berapa? Wajib diingat. R itu Reaumur itu angkanya tadi angka 4 kan tadi ya. Lalu Celsius itu angka berapa? Angka 5. Berarti 4/5 dikali berapa soal yang ketahui? 50. Nah ini 50. Berarti 50 dibagi 5 dapat 10. 10 kali 4 hasilnya 40. Jadi 50 derajat Celsius itu sama dengan 40 derajat Reaumur. Paham ya? Nah itu untuk perubahan Celsius ke Reaumur. Sekarang lanjut dari Celsius ke Fahrenheit. Sama kayak tadi misalnya 50 derajat Celsius titik-titik berapa Fahrenheit. Nah ini ada sedikit agak ini. Kalau yang tadi Reaumur ke Celsius ke Reaumur paling mudah. Nah ini kan Fahrenheit yang ditanyakan ya. Berarti Fahrenheit itu berapa tadi angka perbandingannya? Angka 9. Berarti 9/5. 5 itu dari mana? Dari Celsius. Dikali berapa soalnya? 50. Nah berarti 50 dibagi 5 dapat 10. Dikalikan 9. Hasilnya berapa? Hasilnya 90. Nah ini belum hasil 90. Karena beda titik lebur. Berarti harus ditambah 32. Dari mana 32 Pak? Dari ini, dari titik lebur Fahrenheit. Kan kalau Reaumur sama Celsius kan sama-sama 0. Nah kalau Fahrenheit itu wajib dari Reaumur atau Fahrenheit pengen berubah ke Fahrenheit itu ditambah 32. Nah ini. Jadi hasilnya sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Nah ini ya.
Nah, ini untuk diingat. Jadi kalau dari Celsius atau Reaumur pengen ke Fahrenheit, ke F itu ditambah 32. Nah, itu ya. 32 derajat karena dia beda titik leburnya. Sama. Nah, kebalikannya, kalau dari Fahrenheit pengen dirubah ke Reaumur atau Celsius itu dikurang 32. Nah, itu pengurangannya. Baik, itu untuk dari Celsius atau Reaumur. Nah, sekarang selanjutnya kita yang ketiga dari Celsius ke Kelvin. Nah, sama lah contohnya 50 derajat Celsius pengen titik-titik ke Kelvin. Berapa? Nah, Kelvin itu kan tadi angkanya berapa Kelvin itu? 5 perbandingannya ya. Celsius tetap 5. Nah, lalu dikali berapa? 50. Nah, berarti 50 dibagi 5 dapat 10. 10 dikali 5 hasilnya tetap 50. Nah, ini bukan hasil 50 karena titik leburnya beda Kelvin sama Celsius. Kalau Kelvin ada titik leburnya 273, berarti ini 50 yang tadi hasil kalian ditambah 273. Nah, gitu. Itu hasilnya berarti berapa? 323 derajat Kelvin. Nah, ini perbandingan ya. Jadi sama kayak rumusnya kayak tadi. Berarti kalau dari Celsius atau Reaumur pengen dirubah ke Kelvin, berarti itu ditambah 273. Nah, ini hasil akhirnya ya. Nah, kebalikannya dari Kelvin pengen dirubah ke Celsius atau Reaumur, berarti nanti dikurang dulu 273. Nah, gitu ya. Nah, itu saja hari ini tentang suhu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti yang paling diingat ini kuncinya, Ustadz bilang diulas lagi, ini kuncinya wajib dihafal Celsius, lalu apalagi ada Reaumur, ada Fahrenheit, F, ada Kelvin, ya ada Kelvin. Ini angkanya berapa? 5, angka 4, ini angka 9, ini angka 5. Celsius angka 5, Fahrenheit 4, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Hati-hati titik leburnya ya. Nah, itu saja hari ini, mudah-mudahan ada manfaat. Dan ini nanti silakan video yang kedua tentang pemuaian disimak dan dicatat bila perlu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.